Dan kita akan langsung ke informasi berikutnya pemirsa. Ditinggal warga mudik ke kampung halaman, aturan ganjil genap di Jakarta ditiadakan sejak kemarin. Peniadaan ganjil genap tersebut dilakukan selama libur dan cuti bersama Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri. Anda warga Jakarta atau yang sedang berkunjung ke Jakarta, ada kabar gembira untuk 10 hari ke depan. Mulai Jumat 28 Maret hingga Senin 7 April mendatang, Jakarta bebas ganjil genap. Peniadaan ganjil genap di Jakarta dilakukan selama libur dan cuti bersama Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri. Jadi, kemana saja berkendara dengan kendaraan roda 4 bebas tanpa perlu memikirkan ganjil genap. Ganjil genap sebelumnya diberlakukan di 25 ruas jalan di Jakarta, diantaranya Jalan Sudirman, Tamrin hingga Gatot Subroto. Meski Jakarta bebas ganjil genap sampai 7 April mendatang, masyarakat diimbau untuk tetap mematuhi rambu lalu lintas demi keselamatan diri dan pengendara lain. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri 1446 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta. Presiden juga didampingi Wapres Gibran Rakabuming Raka. Presiden Prabowo tiba di Masjid Istiqlal, Jakarta bersama putranya Didit Prabowo. Sejumlah pejabat negara juga mendampingi Presiden seperti Menteri Agama Nazarudin Umar, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli, Mendes PDT Yandri Susanto, Gubernur Jakarta Pramono Anung, hingga Ketua MPR Ahmad Muzani. Sholat Id di Masjid Istiqlal diimami oleh Muhammad Salim Ghazali dan Khotib Ahmad Tolabi Karile. Rahmatullahi wabarakatuh. Ya, usai sholat, Presiden menyapa warga yang menunggunya di area Masjid Istiqlal, Jakarta. Selesai sholat Idul Fitri, Presiden menggelar acara gelar gria atau open house bersama jajarannya dan masyarakat umum di Istana Kepresidenan Jakarta. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga menggelar sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal, Jakarta. Gibran juga didampingi istri dan anaknya. Dalam sholat Idul Fitri kali ini, Masjid Istiqlal menampung 150.000 jemaah. Sebanyak 710 personel pengamanan juga diterjunkan untuk mengamankan jalannya sholat Id di Masjid Istiqlal. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, sementara itu pemirsa, khotbah Idul Fitri di Masjid Istiqlal mengedepankan pentingnya solidaritas, kebersamaan, serta menjaga nilai kemanusiaan sebagai implementasi dari ajaran Islam dan Pancasila. Islam juga memberi pesan tentang sikap empatik yang menjadi instrumen penting dalam membangun soliditas dan solidaritas antar warga negara. Data kuantitatif tentang capaian pengumpulan zakat di Indonesia terus mengalami tren peningkatan yang positif dari tahun ke tahun. Hal ini menguatkan posisi Indonesia sebagai negara paling dermawan di dunia berdasarkan laporan The World Giving Index pada tahun 2024 yang lalu. Capaian kebaikan ini tentu saja harus kita kelola dengan baik dan efektif sebagai manifestasi dari komitmen kita dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana pesan dalam sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Allahu Akbar walillahil hamd. Keadaban publik sejatinya harus terus diikhtiarkan dan dimulai dari individu dan juga keluarga.
Pembelajaran selama bulan Ramadan mengajarkan kita untuk membangun kohesivitas di tengah-tengah masyarakat yang dimulai dari hal-hal yang sederhana seperti buka puasa bersama, sahur bersama, tarawih bersama, dan juga tadarus bersama. Ya pemirsa, di hari pertama Idul Fitri, Presiden Prabowo Subianto menggelar open house di Istana Merdeka, Jakarta. Acara open house Presiden Prabowo sekaligus menjadi acara silaturahmi nasional yang diharap dapat membangun kekeluargaan serta kebersamaan di hari yang fitri. Open house juga mengundang para mantan presiden, mantan wakil presiden, jajaran pejabat negara, para duta besar, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat. Tidak hanya itu, masyarakat umum juga disebut dapat hadir di open house di Istana Merdeka. $700 sampai $1.000. Meskipun bapak ibu udah nggak ada, tentu mereka Tetap itu ya. Bagus tuh. Bu di sini aja Bu. Ya, Pak, belakang. Kalau lebih aman belakang ya, kalau udah kanan kiri bisa. Ya, gue belakang lo aja bro. Sorry ya Pak. Tunggu Pak. Saya benar. Sementara itu, pemirsa, umat muslim tumpah ruah memenuhi kawasan Jatinegara, Jakarta Timur untuk melakukan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah. Uniknya, umat muslim yang melaksanakan sholat Id di kawasan ini di belakangnya berdiri gereja Koinonia. Nah, keunikan ini menggambarkan toleransi umat beragama di Indonesia. Seperti inilah sholat Id yang digelar di ruas Jalan Matraman, Kelurahan Bali Mester. Umat muslim tumpah ruah memenuhi kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Ruas Jalan Matraman ini ditutup sementara selama berjalannya sholat Id. Uniknya, umat muslim yang melaksanakan sholat Id di kawasan ini digelar di belakangnya gereja Koinonia. Keunikan ini menggambarkan toleransi umat beragama di Indonesia. Ya, sementara pemirsa, ribuan umat muslim di kota Sorong, Papua Barat Daya, Senin pagi melaksanakan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah. Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasarau bertindak sebagai khotib dan bertindak sebagai imam sholat, yakni Haji Abdul Samad Ngodihu. Ribuan umat Islam di kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, melaksanakan sholat Idul Fitri untuk menyambut Lebaran. Sejak pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian timur, jemaah umat muslim berbondong-bondong ke lokasi sholat Idul Fitri. Ya, di kota Sorong, sholat Idul Fitri tersebar di 5 titik. Telah ditetapkan PHBI Kota Sorong. Dalam sholat Idul Fitri di halaman kantor Wali Kota Sorong, bertindak sebagai imam sholat Haji Abdul Samad Ngodihu. Dan bertindak sebagai khotib adalah Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausarau.
Ahmad mengatakan ibadah puasa bukan sekedar menahan haus dan lapar, tetapi sebagai semangat ibadah dalam Ramadan untuk mencintai sesama. Umat Muslim juga diminta untuk dapat bersinergi membangun provinsi termuda di Indonesia tersebut. Ya, pemirsa, Masjid Al-Markaz menyambut puluhan ribu jemaah meskipun cuaca mendung. Jumlah jemaah yang membludak setiap tahunnya tidak dapat tertampung di dalam masjid, sehingga pengurus Al-Markaz tetap menyiapkan selasar hingga lapangan. Ya, pemirsa, nampak jemaah baru berdatangan menuju Masjid Al-Markaz Al-Islami Kota Makassar. Akibat sempat mengalami cuaca kurang bersahabat, jemaah yang biasanya sudah mulai memenuhi masjid hingga ke lapangan dari waktu sholat subuh baru mulai tiba di pukul 5.30 WITA. Sholat ini dimulai pada pukul 7 WITA yang dimulai dengan tata cara sholat Id. Profesor Dr. Ahusni Tanra bertugas menjadi khotib dan membawakan khotbah bertema puasa sebagai pengendali diri dan pembersih fisik. Sementara Dr. Andes Kiai Haji Hasan Basri Ahmad bertindak sebagai imam. Ceramah yang disampaikan pada sholat Id kali ini mengharapkan agar umat menjadikan puasa kemarin sebagai langkah ikhtiar untuk tetap istiqomah di bulan-bulan selanjutnya. Setelah kita